paling penting adalah sekarang ini mahasiswa harus kompeten ya, Benar, Pak. tersertifikasi baik dosen maupun mahasiswanya. Mahasiswa kami sudah tersertifikasi kerjasama dengan Asbenindo, Asosiasi Perbenihan Indonesia, di mana asosiasi ini menaungi 82 perusahaan benih nasional dan regional ya di Indonesia. Jadi itu saya kira menjadi poin yang penting dari program studi kami, mengikuti program MBKM dari Dirjen Vokasi, link and match dengan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polinela, bersama saya Helida Tasa Utami di Polinela Podcast hari ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Anung Wahyudi PhD selaku Kepala Program Studi D4 Teknologi Perbenihan. Ya, ini dia Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa Mbak kabar Heli. Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita tahu kalau Bapak ini adalah Ketua Program Studi jurusan atau prodi yang menurut aku sudah terkenal di Polinela sendiri ya Pak ya. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya, boleh diberikan gambaran tentang D4 Teknologi Perbenihan ini Pak? baik. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Aca ya, Mbak Aca. Izin menyapa boleh ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Polinela. Semangat pagi semua, salam inovasi. Baik, mohon izin tadi sudah diperkenalkan Mbak Aca ya. Untuk pagi ini terima kasih untuk program studi kami mendapatkan kesempatan di podcast Polinela ini. Jadi mohon izin untuk mengenalkan. Jadi program studi D4 Teknologi Perbenihan atau S1 terapan ini adalah program studi D4 pertama di Polinela. Jadi program studi ini berdiri tahun 2008, itu berdasarkan SK surat izin ya, kita mendapatkan surat izin penyelenggaraan itu di Dirjen Dikti nomor 969/D/T/2008. Jadi anniversary-nya itu tahun 2008, tepatnya di 8 April. Kemudian hingga saat ini di tahun 2017 kemarin terakreditasi B. Untuk 2022 berharapnya kami berbenah terus memperbaiki quality untuk terakreditasi unggul ya, harapannya ke sana. Itu kemudian saya coba jelaskan lebih detail ya. Iya Pak. Jadi Sobat Polinela juga, terima kasih Mbak Aca. Ini untuk program studi Sarjana Terapan Teknologi Perbenihan ini saat ini digawangi atau ada 15 dosen. 3 dosen bergelar doktor, kemudian sisanya bergelar master atau S2 dari berbagai perguruan tinggi. Dengan bidang keilmuan ada pemulihan tanaman, kemudian ada agronomi, ada agroteknologi, ada hama penyakit, ada bioteknologi dan sebagainya. Dari berbagai perguruan tinggi besar yang ada di Indonesia. Kemudian kami juga ada 5 teknisi ya, atau PLP, Pranata Laboratorium Pendidikan. 1 sudah bergelar S2 PLP-nya, kemudian 1 lagi sedang studi S2 dan 2 PLP senior. Kemudian saya kira ini menjadi lecturers dan tutors yang mumpuni untuk program studi kami. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, seperti penjelasan Bapak tadi, kalau yang Iya. saya dengar Iya. memang banyak keunggulannya pun sudah terlihat dari awal ya Pak ya. Terlebih ini sudah lama ya Pak berdirinya ternyata Iya, betul. program studi ini. Kalau begitu apa aja sih Pak keunggulan yang ada di D4 Teknologi Perbenihan itu sendiri? Ya baik, jadi kalau bicara keunggulan di samping juga dosen tadi kita ada 15 dosen yang mumpuni di bidangnya, karena teknologi perbenihan ini agak unik Mbak Aca ya. Benar. Jadi di program studi teknologi perbenihan itu ada satu quotes, yaitu saya kutip dari Profesor Sajat dari IPB itu, dari benih kepada benih menyatakan bahwa benih awal mula kehidupan. Jadi memang ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian keunggulannya apa kalau ditanya? Iya. Jadi bidang teknologi perbenihan ini di sana ada pemulihan tanaman, kemudian ada produksi benih, kemudian ada analisis benih, kemudian ada pemasaran benih. Jadi pembelajarannya hingga ke sana ya. Kemudian keunggulan yang saat ini itu hingga saat ini progres hingga tahun 2022 ini
kita memiliki 3 teaching factory. Jadi ada teaching factory karena sekarang ini MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada beberapa poin penting, yaitu project based learning, kemudian project based research ya. Kita berharapnya dengan teaching factory ini mampu mensupport kurikulum kami, karena kalau di indikator kinerja utama ya, kita bicara program studi itu ada 3, yaitu graduate quality, kualitas lulusan dan mahasiswa, kemudian lecturers dan tutors quality, ini kualitas dosen dan tutorsnya atau PLP-nya. Yang ketiga penting adalah kurikulum quality. Jadi kurikulumnya juga kami sudah dibahas dan diselenggarakan workshopnya ya dengan industri, jadi melibatkan industri. Kemudian dosennya pun juga melibatkan dosen praktisi dari industri. Kemudian lulusan kami juga alhamdulillah sudah terserap di berbagai industri benih, dan itu keunggulannya. Kemudian yang saat ini progres adalah keunggulan yang mungkin ini menjadi bagi saya juga keberuntungan di tahun 2022, yaitu kita bekerja sama dengan beberapa industri benih besar di Indonesia. Misalnya dengan SW Seed Indonesia, PT SW Seed Indonesia atau Panah Merah, karena kita fokusnya di benih tanaman pangan dan hortikultura tropika. Kemudian PT Agri Makmur Pertiwi, kemudian untuk digital farmingnya kita dengan PT Habibi Digital Nusantara atau Habibi Garden. Kemudian untuk kualitas penelitian dosen dan mahasiswanya bekerja sama juga dengan institusi pendidikan, yaitu dengan PKHT IPB atau Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB. Kemudian yang paling penting adalah sekarang ini mahasiswa harus kompeten ya, tersertifikasi baik dosen maupun mahasiswanya. Mahasiswa kami sudah tersertifikasi kerjasama dengan Asbenindo, Asosiasi Perbenihan Indonesia, di mana asosiasi ini menaungi 82 perusahaan benih nasional dan regional ya di Indonesia. Jadi itu saya kira menjadi poin yang penting dari program studi kami, mengikuti program MBKM dari Dirjen Vokasi, link and match dengan industri. Mungkin itu. Jadi sangat jelas ya Pak untuk keunggulannya, mulai dari SDM-nya, proses pembelajarannya, eksternal dan internalnya juga. Sangat luar biasa. Kalau begitu Pak, kompetensi dari DM4 Teknologi Perbenihan itu bagaimana Pak? Ya, jadi kompetensi itu kita juga harus wujudkan dengan sertifikat. Ya, sertifikat yang sudah dimiliki saat ini, dosennya sudah, ini dosennya dulu sama teknisinya sudah tersertifikasi bidang produksi benih, kemudian bidang pengawas benih. Itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Kemudian dari Asbenindo mahasiswanya tadi tersertifikasi pengawas benih, yaitu inspektor benih, karena kita di benih. Jadi ke depan karena lulusan kami ada yang menjadi penyuluh, ada yang menjadi inspektor benih, kemudian ada yang menjadi analis benih, ada yang menjadi produsen benih, macam-macam. Jadi harus tersertifikasi itu. Dan alhamdulillah di tahun ini sudah tersertifikasi. Semua dosennya sudah tersertifikasi 2 kompetensi tadi, dosen dan teknisinya. Mahasiswanya pun 50 mahasiswa kami sudah tersertifikasi di tahun 2021 kemarin. Wow, sangat jelas ya Pak ya untuk sertifikasi itu sendiri. Berarti kedepannya semakin banyak lagi mahasiswa yang akan tersertifikasi itu ya Pak ya. Amin, amin. Dan untuk ruang lingkup atau fokus materi praktik yang diterapkan di DM4 Teknologi Perbenihan ini seperti apa Pak? Ya, jadi kita ada mata kuliah umum, ada mata kuliah khusus, ada mata kuliah keahlian ya. Di keahlian, keterampilan. Jadi gini, kalau bicara program studi itu kan ada 3 hal ya, knowledge-nya, kemudian skills-nya, kemudian sikap atau attitudes-nya. Untuk knowledge-nya, pengetahuan, tentu kita dibekali beberapa keilmuan terkait dengan perbenihan. Misal ada fisiologi tanaman, fisiologi benih, kemudian genetika, kemudian pemuliaan tanaman, kemudian misalnya di bidang produksi benih tanaman sayuran, produksi benih kita karena tropika, tanaman tropika ini ada benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura serta perkebunan pun juga kita untuk perbenihan fokus di benihnya. Jadi kalau kita fokus di benih, sekarang kan kalau bicara benih itu ada benih hibrida, ada benih inbrida, ada benih
komposit sintetik berbagai jenis. Jadi kita belajar, kita juga mempelajari itu ke sana. Misalnya padi inbrida. Kalau kita mengenal padi itu ada inpari misalnya, inbrida padi irigasi, inpara inbrida padi rawa. Inbrida itu kita merakit benihnya ke sana. Kalau hybrid atau hibrida, kalau misalnya beberapa kalau Mbak Aca ya mengenal buah-buahan, misal buah tomat, buah cabe, buah melon ya. Ini termasuk sayur dan buah Iya. gitu. Kalau buah melon atau misalnya sayuran, kita mengenal beberapa sayuran daun, sawi, kemudian bayam, itu benihnya kita pelajari. Jadi ini Oh, konsep benih ini mungkin saya agak sedikit kasih iya. filosofinya ya, bahwa belajar benih itu ada 3 hal yang dipelajari: sabar, ikhlas, jujur. Sabar karena kalau belajar benih itu dari benih kepada benih, berbunga, ngawinkan, Mm-mm. kemudian sampai diproses ekstraksi benihnya menjadi benih kembali. Kemudian jujur karena nanam benih jagung nggak mungkin tumbuh padi. Jadi Iya. harus jujurnya di sana. Kemudian ikhlas karena ketika kita bisa merakit benih, misalnya saya ini breeder juga, pemulia misalnya semangka dan melon. Ketika benih itu sudah saya rakit dan dimanfaatkan petani, maka apa namanya, petani tidak mungkin mengenal kita. Jadi itu belajar ikhlas benih itu seperti itu. Kadang kita justru bahagia ketika melihat petani memanfaatkan produk kita, tapi mereka tidak mengenal kita. Itu satu keikhlasan yang harus dipahami di benih. Mungkin itu ya, itu filosofi aja sih ya. Saya Begitu. mendengarnya sangat tertarik banget gitu Pak untuk mengetahui perbenihan ini. Ternyata banyak Iya, hal yang belum saya tahu sebelumnya karena sebelumnya iya, taunya ya sudah sayuran itu hanya itu saja gitu. iya, Ternyata betul, filosofi di balik itu sangatlah dalam ya Pak ya. betul, Berarti mahasiswa untuk mempelajari hal tersebut kan pasti banyak melalui proses dan juga mata kuliah yang mereka betul, pelajari ya Pak. Kalau betul. di perbenihan ini sendiri mata kuliahnya itu apa saja Pak? Ya kita sekarang di kurikulum baru ini MBKM ya, kita mahasiswa kita yang 2020 kemarin kita udah di SK-kan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini untuk kurikulumnya 144 sampai 146 SKS. 20 SKS-nya berada di luar kampus. Ya itu juga menjadi poin tersendiri. Kemudian untuk mata kuliahnya apa saja? Jadi mata kuliah umum jelas ada agama, ada bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya. Kemudian untuk mata kuliah keahliannya misalnya produksi benih tanaman Mm-mm. sayuran, kemudian produksi benih tanaman pangan, produksi benih tanaman misalnya aneka kacang dan umbi-umbian. Kemudian produksi benih tanaman sayuran. Kemudian ada pemuliaan tanamannya, perakitan. Kita mata kuliah di kita itu perakitan galur tanaman menyerbuk sendiri. Misal padi itu menyerbuk sendiri. Ya. Perakitan galur tanaman menyerbuk silang. Mm-mm. Jagung itu menyerbuk silang. Menyerbuk silang itu saling kawin tanaman jantan dan betinanya. Jadi misalnya kalau mbaknya ditanya gimana sih ngerakit tanaman salak. Salak itu karena dia jantan ada Mm-mm. sendiri, betina ada sendiri. Jadi kita belajar ke sana. Kemudian banyak sekali yang kita pelajari. Kemudian pemasaran benih juga dipelajari. Jadi untuk pemasaran benih kita juga, karena harus benihnya kan harus dipasarkan. Kemudian sertifikasi benih. Kemudian misalnya mata kuliah ke tanaman ya, ada klimatologi juga dari berbagai hal. Ini yang terbaru ya adalah bioteknologi terapan. Oke. Jadi sekarang untuk tahun 2021 kemarin kita mendapatkan dana yang dinamakan PSTBI, Mm-mm. yaitu pengembangan sarjana terapan berbasis industri. Kurang lebih 1 miliar itu kita mendapat dukungan dana itu untuk pembangunan lab. Jadi lab analisis dan lab bioteknologi. Jadi kita sekarang sudah punya alat PCR, polymerase chain reaction. Jadi kalau misalnya saya deteksi tanaman sudah menggunakan marka molekuler, pakai DNA, RNA, protein gitu. Karena misalnya begini, kalau tanaman itu sama persis, apa yang membedakannya? Maka DNA itulah yang kita bisa gunakan. Kemudian marka molekuler ini juga banyak sekali digunakan sekarang ya. Kemudian alat-alat canggih juga alhamdulillah sudah terrealisasi. Kemudian greenhouse-nya juga kita ada 2 pendanaan di tahun 2001, yaitu matching fund itu untuk digitalisasi. Jadi produksi benih kami sudah berbasis digital, Digital. berbasis Android, yaitu disupport oleh mitra kami yaitu Habibi Digital Nusantara. Jadi sudah berbasis digital. Saya kalau sekarang sudah pakai Android saya. Oh, Mungkin gitu. begitu kalau ngontrol tanaman di greenhouse dan di lahan. Yap. Itu sudah berbasis digital karena memang teknologi benih itu teknologinya yang diunggulkan ya.
Begitu Mbak Aca. Keren sekali ya Pak, sudah Terima menggunakan kasih. handphone loh. Ya Android, jadi berbasis Android ya Pak Android. ya. Ya, Ya, baik mendengar penjelasan Bapak tadi dari mata kuliahnya, dari iya, prasarana dan sarana dan mengikuti betul. perkembangan hingga hari ini, itu Iya, pastinya memberikan kesempatan untuk mahasiswa menggali lebih dalam lagi iya, keahlian dan juga kemampuan mereka ya Pak. betul. Tapi di teknologi perbenihan ini sendiri, Iya. keahlian apa Pak yang harus diperhatikan oleh mahasiswa? Ya, jadi kita karena tadi ada pemuliaan tanamannya, kemudian ada analisis benihnya, ada produksi dulu. Jadi di pemuliaan itu merakit varietas-varietas baru unggul, kemudian varietas baru ini kemudian akan diproduksi. Nah, diproduksi benihnya. Kita begini analoginya Mbak Aca ya. Kalau Mbak Aca jual buah, misal satu buah melon, itu Ya, paling Mbak Aca beli di pasar berapa kalau satu buah itu? Paling satu melon paling mahal dua puluh iya ribu dua lah puluh ya. ribu. Nah, kalau benih satu melon tuh bisa menghasilkan 300 sampai 400 benih. Satu benih Hmm. melon tuh harganya 2.000. Jadi kalau Oh ya, 400 benih, satu buah melon tuh bisa menghasilkan 800.000. Itu kalau hitung-hitungannya orang benih. ya. Tapi ya sabar, jujur, ikhlas, tadi prosesnya panjang. Itu seperti itu keahliannya di pemulihan tanamannya, merakit varietas unggul. Kemudian produksi benihnya diproduksi. Baik, kita kan tadi saya sampaikan ada sekarang kita produksi benihnya udah berbasis digital, udah berbasis digitalisasi, smart dan precision farming. Kemudian untuk yang analisis benihnya kita analisis di apa, lab analisis. Jadi lab analisis benih kami juga sudah mumpuni. Kemudian kita juga disupport lab-lab lain ya, ada lab kultur jaringan, ada lab macam-macam ya. Kita ada lab baik itu di apa namanya laboratorium lapang maupun laboratorium dalam ruangan ya. Nah, kemudian untuk apa ya? Misalnya kalau didukung lab-lab yang mumpuni, SDM mumpuni, tentu akan lebih lebih berkualitas ya lulusannya. Ya. Mungkin itu ya, Mbak Aca. Amin. Kalau saya yakin Pak, lulusannya pasti berkualitas ya. Melihat Amin, amin, penjelasan Bapak tadi yang sangat amin. menarik Betul. sekali dan informatif untuk saya Iya, dan sobat sobat Polinela Polinela. semua di sini. Baik. Dan untuk jenis komoditas pertanian, Iya. apa saja Pak yang ada untuk penelitian di D4 Teknologi Perbenihan ini? Iya, jadi kita komoditinya tadi skup garis besarnya adalah tanaman pangan dan hortikultura. Ya. Jadi kalau tanaman pangan kita udah paham ya, ada jagung, ada padi, ada aneka kacang, ada umbi ya. Baik itu ketela rambat, ketela pohon, kemudian macam-macam. Untuk tanaman pangan itu juga kita pelajari. Kemudian hortikultura, baik itu benih sayuran, kemudian benih buah-buahan, kemudian benih kalau kita kan di hortikultura itu ada tanaman buah, kemudian ada sayur ya, kemudian sekarang itu toga, tanaman obat keluarga Oh, juga masuk kita fokus juga ke sana. Dan ya. sekarang yang lagi kita kembangkan adalah bunga Bunga juga ya Pak. untuk flower ya. Jadi benih bunga kan mahal ya, benih Ya. bunga-bunga itu ya. Jadi kita sedang kembangkan misalnya bunga matahari, kemudian beberapa bunga misalnya zinnia dan sebagainya kita kembangkan karena ada dosen yang fokus riset juga ke sana. Kemudian perkebunan juga misalnya benih sawit itu bagaimana Mbak Aca mungkin bisa bayangkan bagaimana ngawinin tanaman sawit. Tanaman sawit itu kan kelapa sawit itu kan tinggi sekali. Ya. Ini perjuangannya orang benih nih, Oh. ngawinkan, manjat dan sebagainya itu bunga jantan dan bunga betina. Hmm. Kenapa? Karena varietas yang tentu mahal di pasaran yaitu adalah varietas hibrida. Hibrida itu begini baca. Baca dari background bukan benih ya, jadi saya Bukan. coba sampaikan dengan cara yang mudah. Varietas hibrida itu varietas yang dirakit atau persilangan dari dua atau lebih galur murni. Jadi merakit varietas hibrida itu panjang sekali prosesnya, bisa bertahun-tahun. Seleksinya bisa galur murni, bisa pedigree silsilah dan itu prosesnya panjang, maka benihnya mahal gitu. Banyak kalau beli benih kan mahal Iya. dan perusahaannya juga jarang bangkrut karena benih selalu dibutuhkan petani. Kalau benihnya nggak unggul berkualitas nggak bisa tanam bagus gitu. Nah, misalnya seperti itu ya. Mungkin itu ya. Berarti di Polinela ini kalau kita melihat kebun di belakang tuh banyak ya Iya, Pak ya yang sudah dikawinkan, iya.
Terus saya juga sempat melihat seperti banyak bunga juga ya Pak ya. Itu Iya, dari perbenihan juga yang mengawinkan Pak? betul. Wah, Sekarang terakhir kemarin kita kembangkan untuk bunga iya matahari. itu. Karena beberapa bunga matahari itu aksesinya banyak banget. Jadi aksesi itu clone ya kalau di Mm. tanaman bunga-bunga itu. Jadi bunga matahari itu ada yang satu bunga dalam satu tanaman, ada yang Oh, ada beberapa bunga dalam satu tanaman. Kalau satu bunga aja nanti nantang matahari sesungguhnya gitu. Misalnya begitu. Jadi kita orang pemulia itu memang agak ini Mbak ya, agak sedikit berpikir yang di luar nalar kadang. Aneh-aneh memang orangnya. Karena kita harus merakit sesuatu yang baru dan itu tentu butuh keilmuan teknologi benih gitu. tapi walaupun aneh menurut saya yang penting jadi gitu ya Pak ya. Jadi dan Iya, pastinya menarik gitu untuk orang iya. lain gitu. Soalnya kalau kita mau lepas varietas, Iya. jadi saya sampaikan di sini ada syaratnya tuh. Oh, ada syaratnya. Varietas baru itu ada syaratnya, yaitu DUS. DUUS, Distinguished Unique Uniform Stable, Oke. atau dalam bahasa Indonesia BUS, BUSS. Benar, unik, stabil, seragam. Hmm. Jadi kalau mau varietas itu benar proses merakitnya, kemudian unik, dia harus punya keunikan tertentu. Sekarang kita memproduksi benih melon dan semangka bentuk hati, misalnya seperti itu, atau bentuk kotak. Kan ada keunikan yang harus Ya. kita munculkan dan stabil. Ketika ditanam di sini, ditanam di berbagai tempat, sama produktivitasnya. Seragam. Jadi kalau nanam 100 benih ya sama semua, Oh, nggak ada yang gitu. tinggi, rendah dan sebagainya. Dia homogen, homozigot kalau bahasa orang pemuliaannya. Jadi seperti itu, agak ini ya, agak menurut saya menantang. Jadi sobat Polinela, saya kira kalau bicara benih akan panjang, bisa sehari nggak selesai nanti. Gitu. Berbicara tentang benih dan juga saya pengen tahu nih Pak, Iya, prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa ataupun mungkin pengajar iya, dari teknologi perbenihan itu apa Pak? Karena tadi mendengar penjelasan Bapak itu iya, sangat banyak sekali iya, keunikannya, terus apa saja yang sudah betul. dilalui gitu kan. Pastinya banyak prestasinya. Iya, jadi kalau bicara prestasi ini agak-agak hati-hati. Soalnya saya khawatir satu sombong. Dua, saya coba sampaikan begini. Prestasi dari sisi mahasiswa dulu. Ya, Mahasiswa teknologi perbenihan di tahun kemarin saja 2020-2021 itu beberapa berprestasi nasional. Misalnya Panamera Innovation Award itu kita masuk juara 3 nasional. Kemudian V Factor itu juga dari mahasiswa kami juara nasional. Kemudian PKM, program kreativitas mahasiswa nasional, kita mendapatkan PKM bidang kewirausahaan dan penelitian. Itu dari sisi mahasiswa. Mahasiswa kami kemarin menjadi delegasi di PPI Simposium PPI Dunia, berangkat ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dan di Johor. Itu mahasiswa kami kita kirim ke sana di simposium itu. Kemudian di beberapa kegiatan kementerian ya, itu juga mereka aktif di sana. Di samping juga mahasiswa kami aktif di berbagai ormawa di kampus kita. Baik ormawa misalnya BEM, kemudian ada HMJ, ada UKM, maupun ormawa di luar kampus misalnya BMSI, FKMPI dan sebagainya, maupun organisasi ekstra kampus. Dosennya apa prestasinya? Tadi saya sampaikan prodi kami itu ada 15 dosen ya. Saya kira banyak sekali. Kalau dihitung itu mahasiswa kami sekarang ada sekitar 280-an ya untuk yang sekarang aktif. Jadi dosennya aja 15. Tiga sudah bergelar doktor. Ya, ada beberapa dua doktor dari Unila bidang ilmu pertanian. Saya sendiri alhamdulillah menyelesaikan studi doktoral di Jepang. Jadi kemudian dosen-dosen lainnya itu juga kemarin ya, saat ini ada dua dosen kami berangkat ke UGM Jogja untuk bridging magang, yaitu ada Pak Oni dan Bu Miranda, itu nanti untuk melanjutkan studi S3 di luar negeri. Jadi prestasi dosennya sekarang lagi kita genjot untuk studi luar negeri S3 ya, untuk itu penelitiannya juga bisa dicek di Sinta maupun di beberapa data. Alhamdulillah prodi kami juga beberapa dosen memiliki rekognisi. Jadi misalnya saya sendiri itu sudah mendapatkan rekognisi benih di berbagai dari internasional maupun nasional. Kemudian ada dosen-dosen kami juga tergabung dalam organisasi profesi, yaitu PERIPI dan PERAGI, Perhimpunan Pemulia Indonesia dan Perhimpunan Agronomi Indonesia. Jadi kita juga terlibat di sana.
Kalau bicara prestasi, saya kira insya Allah banyak ketika nanti kita berkolaborasi, karena prestasi tidak ada artinya kalau tidak ada manfaatnya. Kalau sekarang bahasanya terdesiminasikan ke masyarakat ya. Jadi misalnya Mbak Aca buat apa punya prestasi skala internasional kalau masyarakat tidak perlu Mbak Aca gitu. Jadi Mbak Aca harus harus menumbuhkan bagaimana ilmu itu bermanfaat. Mungkin itu yang saya anggap prestasi justru ya. Iya, Kalau kita bermanfaat, bagi saya itu prestasi. benar. Gitu. Jadi dari proses dan juga melihat prestasinya, Iya, prospek kerja ke depannya nih Pak, itu iya. seperti apa kalau di D4 Teknologi Perbenihan? Oke, jadi untuk prospek kerja sekarang, memang begini, ada istilah kita belajar ilmu apa, bekerja bidang apa, karena rezeki itu rahasia Allah. Tapi secara kurikulum kita, kemudian visi misi kita, karena visi program studi ini adalah kita sarjana terapan unggul dalam keahliannya itu inovatif, mereka memiliki kompetensi di bidang teknologi perbenihan ya, tanaman tropika. Nah, yang sekarang itu ada mahasiswa kami yang menjadi dosen. Artinya dari D4 dia melanjutkan S2. Jadi mahasiswa kami kemarin melanjutkan S2 di Taiwan, kemudian sekarang jadi Oke. dosen. Ada yang karena banyak sekali yang melanjutkan studi juga gitu. Kemudian ada yang bekerja menjadi apa namanya di industri benih. Industri benih nasional kita itu banyak alumni kita. Jadi SWSIT Indonesia, kemudian BC, kemudian Agrimakmur Pertiwi, kemudian DuPont, Pionir ya, perusahaan-perusahaan benih yang skala nasional besar itu juga alumni kami beberapa bekerja di sana. Jadi bisa bekerja di industri atau wirausaha. Saya juga amati alumni kami berwirausaha di bidang perbenihan karena kita kan juga belajar pemasaran benih gitu. Jadi belajar itu mereka punya kios, punya toko benih ya. Sekarang mungkin lebih ke pemasar benih ya, atau ininya. Kemudian misalnya analis benih, ada yang menjadi analis benih baik itu di lembaga penelitian maupun di dinas atau instansi-instansi pemerintah. Mereka menjadi analis benih. Ada yang menjadi penyuluh juga ada, penyuluh pertanian karena mereka juga dibekali ilmu-ilmu tentang inspektor atau pengawas benih. Itu ya, mungkin ada yang apalagi kayaknya lengkap ya sudah saya sebutkan ya. Yang harapan saya, karena tadi kita kalau knowledge, skill dan attitude ya, saya berharap mahasiswa saya, alumni kita dimanapun berada tetap menjaga nama baik Polinela, dan satu sih saya selalu doakan mereka mulia dunia dan akhiratnya Amin. apapun profesi dan pekerjaannya, begitu mungkin. Ternyata peluang pekerjaannya itu sangat banyak ya Pak ya. Banyak, Itu untuk betul. mahasiswa Bapak. Dan Iya, apa sih Pak pesan untuk para iya, pendaftar nih Pak, iya. pendaftar di D4 Teknologi Perbenihan? Mungkin boleh disampaikan Pak sebelum kita tutup podcast hari ini. Baik, terima kasih Mbak Aca. Sobat Polinela, jadi calon pendaftar, jadi jangan ragu. Banyak program studi di Politeknik Negeri Lampung ini, baik sarjana terapan atau S1 terapan maupun diploma 3, dan ada juga S2 terapannya. Bagi yang calon untuk S1 terapan di program studi kami D4 Teknologi Perbenihan, silahkan dikunjungi website kami. Bisa berangkat mengunjungi website di polinela.ac.id, kemudian ke jurusan budidaya tanaman pangan jurusan kami, atau langsung ke website prodi kami. Jadi website prodi kami di ps-tekben.polinela.ac.id, atau kalau biar biar gampang googling aja PS Tekben Polinela gitu, nanti sudah muncul website kami. Kemudian emailnya di ps_tekben@polinela.ac.id, emailnya di sana. Kemudian pesannya silahkan bila tertarik di bidang teknologi benih ya, teknologi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, untuk teknologi perbenihan ini saya kira we will come to all of you ya. Jadi kita sangat terbuka buat calon pendaftar yang dari SMK, kemudian MAN ya, Madrasah Aliyah, maupun dari SMU. Jadi kalau apa ya, sekarang itu kan kalau jenjang mereka tuh kan ada SMA, kemudian ada SMK, dan ada madrasah ya atau madrasah aliyah. Silahkan bergabung, dan bicara benih maka bicara awal mula kehidupan. Jadi kalau eh, kita aja memadu hubungan tentu berangkat dari benih Ya, benar. ya, from seed
to become seed. To become seed. Dari benih kepada benih. Jadi begitu ya. Kemudian mungkin saran saya pendaftar pelajari itu dari hati kalian, minta saran orang tua, karena bagaimanapun orang tua juga ridhonya dibutuhkan. Kemudian silahkan daftar ke prodi kami. Prodi kami juga sudah dilengkapi dosen yang kompeten, teknisi yang kompeten, kemudian fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Jadi silahkan. Kemudian saya sedikit promosi boleh ya, ada kalau mau videonya bisa lihat di Anung Wahyudi Steva. Itu bisa. Steva adalah seed teaching farm atau teaching factory yang ada di prodi kami. Jadi silahkan kunjungi, kepoin juga YouTube-nya apa aktivitas mahasiswa kami, banyak saya upload di sana. Mungkin itu ya. Silahkan, we will come to all of you. Semoga kalian, kita tunggulah. Ya, selamat bergabung insan-insan muda, calon pendaftar untuk Polinela. Polinela ini saya kira prospektif ya di Sumatera. Politeknik Negeri Lampung ini perguruan tinggi vokasi yang menurut saya itu wajib untuk dipelajari untuk calon pendaftar ini. Dikepoin ya. Mungkin itu Mbak Aca ya. Jadi jangan lupa D4 Teknologi Perbenihan. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Anung untuk Sama-sama. informasinya langsung disampaikan oleh Ketua Program Studinya ya hari ini. Sama-sama. Dan juga semoga D4 Teknologi Perbenihan semakin maju dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Sehat-sehat untuk mahasiswanya, para Terima dosen, kasih. dan nanti semoga banyak sekali yang mendaftar di program studi ini ya Pak ya. Amin. Baik, kalau begitu Sobat Polinela, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Anung. Terima kasih telah mendengarkan podcast Polinela hari ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kunjungi YouTube di Polinela Politeknik Negeri Lampung, dan juga jangan lupa untuk mendengarkan podcast ini di aplikasi Spotify. Polinela Podcast Spotify. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.